Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang yang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir, yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 2. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air, yang susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya, berseru, Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada penghasilan Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasimodogeniti hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin dan yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda, dan semua yang menderita karena kesusahan, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami selalu menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal, penderitaan para medis, pemerintah kami, dan juga gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati kami,
dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat selamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk Minggu Quasimodogeniti hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu umat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sini
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita di Minggu Quasimodogeniti yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 42 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan menuju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ini adalah sebuah peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan kepada situasi penderitaan yang dihadapi seseorang secara bertubi-tubi.
Sama seperti kisah seorang ibu yang saya kenal yang tinggal dalam sebuah kota. Dulu dia ini seorang wanita yang memiliki kehidupan yang sangat bahagia dan berkecukupan karena dia menikah dengan seorang pengusaha sukses. Tetapi suami daripada ibu ini, dia mencoba untuk mengalihkan hidupnya dengan mempersembahkan hidupnya menjadi sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta. Akhirnya semua karirnya, usahanya dia lepaskan. Kemudian dia melanjutkan studinya dan dia bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi. Tidak berapa lama suaminya ini menjadi pendeta. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, di suatu minggu pagi ada kesempatan suaminya ini untuk melayani di sebuah daerah. Namun 3 jam kemudian ada berita bahwa pendeta itu meninggal karena kecelakaan. Karena kecelakaan tertabrak bus yang melaju cepat dan mengebut. Dan beberapa saksi mata mengatakan bahwa ternyata bapak ini tertabrak karena menolong seorang pria yang jatuh dari motornya. Kesedihan begitu dalam kehidupan ibu ini. Tetapi dia mencoba untuk tabah karena dia yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupannya. Namun beberapa bulan setelah suaminya meninggal, ternyata masalah itu tidak berhenti hanya di sana. Anaknya perempuan yang memiliki bisnis alat-alat rumah tangga, ternyata dia tertipu oleh teman bisnisnya. Akhirnya usahanya hancur. Tidak hanya itu, dia bertengkar dengan suami yang pada akhirnya dia bercerai. Si ibu ini menutupi rasa sedihnya. Dia mencoba merasa tabah supaya dia bisa menguatkan iman putrinya itu. Tetapi saudara-saudara, rupanya kesusahan atau masalah itu tidak berhenti di sana. Masih tetap mengikuti ibu itu. Anaknya yang sudah di semester terakhir ketahuan bahwa dia kecanduan narkoba, yang pada akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit dan dia dinyatakan harus direhabilitasi. Selama 6 bulan dia harus direhabilitasi, sampai-sampai rumah peninggalan suaminya harus dia jual untuk membiayai pengobatan anaknya. Setelah 6 bulan putranya ini keluar, tetapi sebulan kemudian putranya ini tertangkap kembali oleh polisi. Karena apa? Karena putranya ini mengedar narkoba. Hati siapa yang tidak hancur? Hati orang tua siapa yang tidak hancur? Hati ibu siapa yang tidak hancur melihat kenyataan bahwa anaknya hidup di dalam kegelapan? Tetapi ibu ini luar biasa. Dia berusaha untuk tetap tabah. Dan dia meyakini bahwa Tuhan akan menolong keluarganya. Namun ketika rumah sudah terjual, mereka harus tinggal dalam kontrakan. Perekonomian pun semakin morat-marit. Tidak ada lagi biaya kehidupan karena memang ibu ini yang sudah lama mengalami lemah ginjal
akhirnya ketika dia mengalami situasi sulit seperti itu, dia harus dirawat dan harus cuci darah sekali seminggu. Di tepi tempat tidur rumah sakit, dia tertekan, dia menjerit, kekuatannya jatuh. Dia memanggil-manggil nama suaminya, bukan Allah. Kenapa? Karena dia sudah kecewa kepada Allah. Karena dia merasa bahwa Allah tidak ada gunanya. Yang seharusnya apa yang dia alami, Allah bisa menyelesaikannya. Tetapi bagi dia, Allah tidak peduli lagi. Sehingga di dalam kesesakannya, di dalam ketertekanannya, dia hanya mampu bertanya, "Di manakah Engkau, Tuhan?" Apakah Allah menjawab? Tidak. Dia hanya mendengar suara tangisannya sendiri sampai ia tertidur pulas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Ibu Pendeta tadi merupakan kenyataan hidup yang bisa terjadi pada setiap orang, tak terkecuali orang yang percaya. Tuhan kadangkala tidak mudah ditemui. Yang lebih membuat frustasi lagi, justru di saat-saat kita sangat membutuhkan Tuhan, tetapi kita seolah-olah melihat bahwa Allah tidak pernah hadir dalam persoalan kita. Sama seperti seorang anak yang lepas dari genggaman bapaknya di tengah keramaian orang. Demikianlah kita. Kita seperti tidak memiliki pegangan lagi. Kita merasa bahwa Allah sama sekali tidak peduli dengan apapun yang kita alami. Nah, di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit itu, di sanalah muncul keraguan akan Allah. Di sanalah muncul mencobai Allah dengan berkata, "Di mana Engkau, Tuhan? Di mana Engkau, Allah?" Disitulah kita menuntut Allah menunjukkan kuasanya untuk mengatasi penderitaan atau kesulitan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Daud di dalam Mazmur 42 ini juga mengalami hal yang sama. Ia mengatakan, "Air mata menjadi makananku. Jiwaku gundah gulana." Dan juga di dalam nas ini dia bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Saudara-saudari, kalimat-kalimat Daud ini menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapinya begitu sangat berat. Tetapi apa yang dia lakukan? Apa yang Daud lakukan di tengah-tengah tekanan yang berat itu? Daud memberi perintah bagi jiwanya sendiri untuk berharap kepada Allah. Dan di saat tekanan dari luar yang menyusahkan dia, yang seolah-olah harapan itu sirna, Daud berseru untuk tetap berharap kepada Allah. Mengapa? Karena menurut Daud, kebesaran Allah mampu mengatasi segala persoalannya. Kemahakuasaan Allah mampu mengatasi segala penderitaan yang dialaminya. Itu sebabnya bagi Daud, Allah itu akan selalu menjadi tempat dia untuk senantiasa berharap. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini,
Daud meneruskan dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia pasti mempunyai masalah. Namun dalam menghadapi masalah itu, tentu masing-masing manusia itu memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada orang ketika dia menghadapi masalah, dia semakin dekat dengan Allah. Baginya masalah membuatnya untuk selalu dekat dengan Allah. Ada juga ketika dia menghadapi masalah, bagi dia ketika masalah datang dalam kehidupannya, dia semakin menjauh dari Tuhan. Dia bersikap marah, bersungut-sungut, tidak mau lagi berdoa dan menjauh dari Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita pasti tahu salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikapnya di saat dia sedang menghadapi sebuah masalah. Apakah dia adalah orang yang selalu menjauh, atau dia adalah orang yang tentunya harus meluapkan kemarahannya? Kita pasti tahu melihatnya. Orang yang memiliki iman dan orang yang tidak memiliki iman. Tetapi sebagai orang percaya, tetaplah seperti pemazmur yang selalu berserah, yang selalu bergantung, dan yang selalu berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadi sumber utama, bahwa Tuhan menjadi prioritas utama tempat kita memperoleh pertolongan. Seperti seruan nama minggu kita hari ini, yaitu Minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Tentu sebagai orang percaya, mari kita dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, seperti bayi yang hanya mampu bergantung kepada ibu yang menyusuinya. Ia tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kecuali dari ibunya. Demikianlah juga seharusnya kita sebagai orang percaya, haruslah sepenuhnya bergantung kepada Allah. Karena sebagai manusia biasa, kita menyadari bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan dalam hidup. Seperti yang kita alami pada saat ini, ketika COVID-19 melanda seluruh dunia, melanda seluruh bumi. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang yang dia cintai. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan waktu bersama saudaranya, bersama keluarganya, kehilangan kebersamaan. Jiwanya serasa tertekan. Tentu situasi ini juga membuat kita tertekan. Kenapa tertekan? Kalau dikatakan bahwa kita sehat, tetapi kita tidak bisa meraih apa yang hendak kita raih, seperti mau bergabung dengan saudara-saudara kita, mau bertemu dengan saudara-saudara kita, mau mencapai sebuah kebersamaan, mau membuat sebuah persekutuan. Ini adalah sebuah ketertekanan dalam hidup. Tetapi kita tidak mampu mengendalikannya. Tetapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Disinilah kita harus perlu menyadari dan mengetahui bahwa COVID-19 ini atau COVID-19 ini masih berada di luar kemampuan dan kendali kita. Untuk itulah firman Tuhan menyapa kita hari ini.
sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, untuk tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada penderitaan itu sendiri. Karena Tuhan pasti menolong. Tetaplah beriman, karena iman itu akan mengalahkan setiap masalah atau setiap persoalan hidup yang kita alami. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada minggu hari ini kami masih bisa beribadah. Walaupun Tuhan, di tengah-tengah kebersamaan kami bersama dengan keluarga, kami yakin dan percaya, dengan iman kami meyakini bahwa Tuhan tetap melawat umat-Mu, bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan dan napas kehidupan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk tetap berserah, ajar kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan, bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak mampu mengendalikan dengan kemampuan kami sendiri terhadap masalah-masalah yang kami hadapi. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar seperti Daud di dalam Pemazmur, yang selalu berserah, yang selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah akhir kehidupan kami. Engkaulah Tuhan tempat kami untuk mengadu, tempat kami untuk berserah, tempat kami untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, walaupun situasi bangsa negara kami dan dunia ini sedang dilanda wabah COVID-19, yang banyaknya orang Tuhan sudah kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Banyaknya Tuhan, saudara-saudara kami kehilangan waktu kebersamaannya bersama-sama dengan keluarga. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Biarlah Tuhan, di dalam doa kami hari ini, kami mau serahkan segala hidup dan kehidupan kami, segala persoalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami tetap mensyukuri baik tidaknya situasi kehidupan yang kami alami, supaya Tuhan, kami bisa mengenal bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari kami Tuhan hati yang mencobai Tuhan, hati yang meragukan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, pimpin dan sertailah kehidupan kami hari ini dari kekal hingga kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.